wabarakatuh. Hai sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi passive voice. Sahabat belajar tentunya sudah pernah belajar materi passive voice dalam bahasa Indonesia kan? Nah, kali ini kita akan mempelajarinya dalam bahasa Inggris. Mulai dari definition, structure, dan example. Baiklah sahabat belajar, kita mulai dari definition of passive voice. Pengertian dari passive voice. Apa itu passive voice? Dalam bahasa Inggris adalah a passive voice occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Artinya adalah sebuah kalimat yang menjadikan sebuah objek menjadi subjek. Adapun fungsi passive voice yakni untuk menunjukkan ketertarikan pada objek yang dikenai tindakan dan bukan objek yang melakukan tindakan. Maksudnya seperti apa sih? Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu rumus dari passive voice. Passive voice terbentuk dari to be dan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimatnya adalah he draws fan art. Kata he draws fan art itu menunjukkan bentuk simple present tense karena setelah subjek he ada kata kerja draw yang ditambah s. Kemudian untuk merubahnya menjadi kalimat pasif adalah objek dalam kalimat aktif diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, jadi he itu diubah menjadi him karena posisinya sudah menjadi objek. Kemudian setelah objek tadi yang menjadi subjek seperti kata fan art itu diikuti oleh to be. To be-nya menyesuaikan dengan tenses kalimat pada bentuk aktifnya. Kemudian setelah to be itu kata kerjanya dari draws bentuk pertama itu diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga atau past participle menjadi drown. Contoh kalimat pasif yang lain adalah she designed websites. Nah, untuk contoh berikut ini adalah dalam bentuk past tense. Dari mana kita bisa melihat bahwa kalimat tersebut past tense? Kita lihat setelah she itu ada designed yang merupakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian untuk membuat kalimat itu menjadi pasif, maka objek website kita ubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Oke, menjadi websites were designed by her. Nah, sahabat belajar harus ingat bahwa ketika kita menemukan sebuah subjek yang jamak, maka to be yang digunakan itu harus were karena tenses pada kalimat tersebut adalah past tense. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Oke, lanjut lagi untuk contoh berikutnya. Ada she will design websites. Kata she will design website ini merupakan tenses simple future tense. Sehingga kita merubah dalam bentuk pasifnya websites-nya seperti biasa itu objek kita jadikan subjek pada kalimat pasif. Setelah itu diikuti oleh auxiliary will dan be, kemudian kata kerja bentuk ketiga yaitu menjadi designed ya. Kemudian contoh yang ketiga, she is designing websites. Ini merupakan bentuk dari kalimat present continuous tense. Sehingga dari present continuous tense itu kita ubah menjadi pasif menjadi websites dari objek menjadi subjek tadi ya. Kemudian to be is itu mengikuti dan ditambah dengan being dan kata kerja designing itu diubah menjadi bentuk ketiga menjadi designed. Oke, mudah-mudahan sobat belajar semua paham ya. Selanjutnya kita akan membentuk interrogative passive voice. Tadi kan kita udah belajar tuh cara mengubah active voice ke passive voice. Nah, kalau mengubah kalimat pasif ke bentuk kalimat pertanyaan bagaimana ya? Oke, untuk membuat kalimat interrogative passive voice simple banget. Jadi
Sahabat belajar cuman perlu memindahkan kata bantu pada kalimat afirmatif passive voice ke awal kalimat. Contohnya, the action figure is built. Nah, jadi is-nya itu kita ubah di awal kalimat dalam bentuk interrogative passive voice menjadi is the action figure built? Gimana? Mudah banget kan? Sahabat belajar cuma perlu pindahkan kata bantu is ke awal kalimat untuk membentuk sebuah interrogative passive voice. Demikian tadi materi tentang passive voice, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.